Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama dan Madya. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ingin Sekolah Minggu pada hari ini. Tolong supaya Engkau memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Yesus itu menyayangi saya dan juga teman-teman. Mari kita menyanyikan pujian Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Teman-teman, siapa jagoan teman-teman? Kalau saya, jagoannya adalah Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita.
Silakan duduk teman-teman. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Wow, adik-adik semuanya sudah siap untuk sekolah minggu? Oke, kalau sudah siap, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari cerita firman Tuhan. Berkati kami, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita lanjut, Kak Merlin mau tanya dulu kepada adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami namanya rasa takut? Wah, Kak Merlin juga pernah loh merasakan takut. Kira-kira apa yang membuat adik-adik biasanya takut? Apa ya? Nah, biasanya kita itu takut kalau misalnya ruangannya gelap, tiba-tiba mati lampu, atau di rumah kita cuma sendiri, atau misalnya kita takut karena kita tidak bisa tidur sendiri karena pernah mimpi buruk. Wah, kira-kira siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami rasa takut karena alasan tersebut? Dan kalau adik-adik misalnya merasa takut, apa yang adik-adik lakukan? Nah, apakah nangis? Atau langsung telepon mama papa? Apa kalau misalnya mati lampu, biasanya kita itu cari, apa yang dicari? Ya, biasanya kita mencari lilin supaya ruangan di tempat kita berada tidak menjadi gelap lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang rasa takut digantikan dengan damai sejahtera. Wow, cerita tentang apa tuh? Nah, ternyata murid-murid Yesus juga pernah mengalami yang namanya rasa takut loh. Mau tahu ceritanya? Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu,
itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Para murid Yesus mengalami rasa takut sejak Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, bahkan ketika Yesus bangkit. Kenapa mereka takut waktu Yesus bangkit? Ya, mereka pun masih takut karena mereka itu dituduh oleh imam-imam dan para tua-tua waktu itu bahwa mayat Yesus itu hilang bukan karena bangkit, tetapi karena murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus. Boleh kita lihat di Matius 28 ayat 11-15. Jadi, sejak saat itu murid-murid mengalami rasa takut yang sangat luar biasa. Kemungkinan mereka tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Mereka kok bisa ya dituduh bahwa mereka yang mengambil mayat Yesus? Karena rasa takut atau ketakutan yang luar biasa, akhirnya yang mereka bisa lakukan adalah mereka harus bersembunyi. Mereka bersembunyi di salah satu rumah murid dengan mengunci pintu rumah tersebut. Jadi mereka itu bersembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka sedang mengobrol tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus masuk ke ruangan itu dan kata pertama dan kembali diulang oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya yaitu, "Damai sejahtera bagi kamu." Masih ingat adik-adik ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan juga perempuan-perempuan yang pergi melihat ke kubur? Atau masih ingat adik-adik ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang di perjalanan menuju ke Emmaus? Nah, kata pertama yang dikatakan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Wow, luar biasa ya adik-adik. Sesudah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, maka di Alkitab diceritakan bahwa murid-murid tidak lagi merasa takut. Buktinya di ayat yang ke-20 adik-adik, yuk kita baca. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, adik-adik, ternyata takut itu bisa dialami oleh setiap orang, bahkan orang percaya sekalipun. Nah, banyak penyebab dari takut itu, baik ketika penyebabnya adalah peristiwa yang nyata ataupun peristiwa yang kita alami ketika kita bermimpi. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita mengalami takut, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menenangkan hati kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sama seperti murid-muridnya yang mengalami rasa takut sehingga mereka harus bersembunyi. Pintu-pintu rumah mereka dikunci rapat-rapat karena mereka takut. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita takut, kita harus kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita.
Jangan takut adik-adik. Ketika takut, mari adik-adik berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan supaya menenangkan adik-adik, sehingga adik-adik tidak takut lagi. Kalau misalnya adik-adik takut sendiri di rumah, atau adik-adik takut ketika bermimpi buruk. Biasanya kalau kita mimpi buruk, tiba-tiba kita bangun. Kalau mimpi buruk, pada saat bangun, adik-adik, mari kita berdoa supaya Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Nah, selain itu, biasanya yang harus kita lakukan ketika kita takut adalah membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita bisa melalui doa dan juga ketika kita membaca firman Tuhan. Saya yakin adik-adik bahwa ketika kita sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan, rasa takut itu hilang menjadi damai sejahtera. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Sama seperti murid-murid Yesus, ketika mereka sedang takut, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka, menghibur mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Akhirnya mereka kembali bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Demikian adik-adik sekolah minggu kita hari ini, yang menjadi ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita ulang sekali lagi yuk. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jangan lupa ayat hafalan hari ini ya. Oh iya, prakarya kita hari ini adalah kita mau membuat miniatur rumah orang Yahudi pada saat itu. Contoh prakaryanya dapat dilihat pada gambar seperti ini. Nah, adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk membantu kalian membuat miniatur rumah orang Yahudi. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk tidak perlu takut, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Sama seperti murid-murid Yesus pada waktu mereka ketakutan, mereka mendapatkan damai sejahtera karena Yesus yang menguatkan mereka. Kami juga mau memiliki damai sejahtera. Kami tidak akan pernah takut terhadap apapun sebab Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan lindungi mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Jangan lupa ayat hafalan dan juga prakaryanya ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Dah. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.
Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Kepada Frans Kepopan Api Sijahan